Berlanjut dari chapter sebelumnya, scene ditunjukkan pada sebuah laboratorium penelitian komputer Universitas Kota N yang berlokasi di negara M. Divisi keamanan cybernya tengah melakukan pengecekan pada perangkat database mereka guna memastikan agar tidak ada hacker penyusup yang menyerang sistem mereka. Bagaimana pemeriksaan yang di sana? Tenang, mana mungkin ada seorang yang cukup gegabah yang ingin menyerang firewall terkuat di seluruh dunia, kata seseorang pekerja yang sangat yakin bahwa sistem mereka tidak akan bisa ditembus. Komputer Super Windsor Green ini telah melampaui keterbatasan kemampuan manusia. Kalau ada hacker yang mencoba memasuki sistem kita, mereka harus siap dilacak. Tambah pekerja tersebut sembari tetap menyombongkan sistem komputasi laboratorium penelitian tersebut. Namun tiba-tiba apa? Mustahil. Kita telah diretas. Seluruh sistem tersebut memperingatkan telah ada seseorang yang berhasil menyusupi sistem tersebut. Tentu hal itu memberikan pukulan telak kepada tim bagian keamanan cyber. Selain itu, hacker tersebut juga memberikan pengumuman bahwa ia akan mati dan ia akan mengajak orang-orang untuk ikut mati bersamanya. Hal tersebut juga disiarkan di banyak media tentang bagaimana seorang hacker yang mampu menembus sistem keamanan komputer tercanggih di dunia yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 10 miliar yuan. Tak terkecuali Luli yang tengah memperhatikan berita tersebut dengan serius. Sambil berpikir sejenak, ia kemudian menyeringai sambil menelpon Psalm yang ditugaskan untuk ke kediaman keluarga Rong. Psalm, pergilah ke mansion keluarga Rong. Aku ingin minta beberapa spesialis pada Tuan Rong. Kasih tahu dia, ini adalah tes untuknya. Di sisi lain, hacker tersebut tengah tertawa jahat di depan komputernya karena berhasil membuat kota N ketar-ketir. Hahaha, apa kalian sudah melihat mahakaryaku? Dasar tua bangka ketinggalan zaman, ucap hacker tersebut sambil terus mengumpat dan menyombongkan kemampuannya. Saat akan melanjutkan serangan berikutnya, hacker tersebut merasa kesakitan. Ternyata penyakit kankernya kumat lagi. Kanker sialan. Nyerinya mulai sakit lagi, kata hacker tersebut dalam hati sambil mencoba untuk meraih obat penghilang rasa sakitnya. Hingga secara tidak sengaja kursi yang didudukinya tergelincir yang membuat dirinya dan pilnya jatuh ke lantai. Tanpa pikir panjang, ia segera memakannya untuk meredakan rasa sakitnya untuk sementara. Setelah merasa baikan, hacker tersebut melanjutkan rencananya di depan komputer. Namun, tiba-tiba muncul notifikasi peringatan error. Apa? Lapisan pertama firewall-nya dimusnahkan. Apa-apaan? Ternyata lapisan pertama firewall sistemnya telah dimusnahkan oleh seseorang yang membuatnya kaget. Di tengah rasa herannya karena ada yang mampu menghilangkan firewall-nya, walaupun hanya lapisan pertama, dia mendapatkan pesan dari akun tersebut. Tuan L, kau takkan mati. Temukan aku bisa menyelamatkanmu. Bunyi pesan itu. Ini buruk. Mereka sudah tahu informasiku.
kata hacker tersebut yang sedikit khawatir. Kemudian muncul lagi pesan, Tuan L, aku bisa melihat waktumu. Lalu akun tersebut mengirimkan sebuah link kepada hacker. Hahaha, takkan mempan. Kalian tak tahu seberapa susah payahnya aku menyembunyikan lokasiku. Kalian mau melacakku dengan link undangan biasa? Haha, ucap hacker tersebut dengan penuh percaya diri. Tetapi setelah berpikir kembali, link tersebut membuatnya penasaran. Jadi, link tersebut akhirnya diklik olehnya hingga muncul sebuah telepon video yang menampilkan Luli. Salam, Robert Tapan Morris, ucap Luli dalam video call tersebut. Kok kau tahu namaku? Tanya hacker tersebut yang bernama Robert dengan ekspresi kaget. Aku bukan hanya tahu namamu, aku juga tahu kalau waktumu hampir habis, kata Luli. Seketika, Luli langsung merilis kekuatannya. Sebuah tulisan mengenai identitas Robert dengan masa hidup hanya 10 hari muncul di hadapannya. Dalam hati, Robert bergumam bahwa ini pasti hanya hologram. Namun setelah ditelisik secara teliti, itu menepis pikirannya bahwa ia tidak pernah keluar rumah selama ini. Kemudian ia bertanya kepada Luli, bagaimana aku melakukannya? Dan bagaimana mungkin? Aku hanya punya 10 hari lagi, tanya Robert dengan panik. Luli kemudian menjelaskan kepadanya dan meyakinkan bahwa hanya ia yang mampu memberikan sesuatu yang diinginkan Robert. Dan itu adalah waktu, ucap Luli dengan ekspresi khasnya. Temukan aku dengan kemampuanmu sebelum 10 hari, maka kita bicara lagi pada saat itu. Tutup Luli yang kemudian telepon tersebut berakhir. Dalam hatinya, Robert masih bergumam, apakah ini jebakan atau bukan, pikirnya. Di sisi lain, Luli dibantu spesialis yang dikirimkan Tuan Rong telah selesai mengirimkan pesan kepada Robert. Jika ia masih manusia, ia pasti akan mencariku, karena manusia pasti takut dengan kematiannya, kata Luli mengakhiri percakapannya dengan spesialis yang dikirimkan keluarga Rong tersebut. Di bandara kota Mo, tempat Luli tinggal, tampak Robert yang telah sampai di sana untuk menemukan Luli dengan kondisinya yang kurang sehat karena kanker. Seharusnya ini tempatnya. Tiba-tiba batuk Robert semakin parah yang menarik perhatian satpam. Hei Pak, apa Anda baik-baik saja? Mau saya antar ke rumah sakit? Tanya satpam tersebut. Tidak apa-apa Pak. Bisakah Bapak beritahu aku lewat mana ke tempat ini? Tanya Robert kepada satpam tersebut sambil menunjukkan villa milik Luli yang dibelinya waktu lalu di tempat Jimmy bekerja. Di sisi Luli, ia tengah bersama Pesam yang melapor kepadanya bahwa kondisi tubuhnya melemah kembali. Tuan, sudah beberapa hari semenjak Anda memberiku masa hidup itu, dan tubuhku terasa seperti melemah lagi, kata Pesam. Luli berpikir
tentang bagaimana kekuatannya. Karena waktu yang diberikannya hanya membuat Psalm kembali sebelum leukemianya parah. Sembari berjalannya waktu, tentu leukemia tersebut akan muncul kembali. Namun, bagaimana bila aku merubah perspektifnya ke sel-sel dan bukan ke orangnya? Pikir Luli yang membuatnya ingin untuk melakukan uji coba. Tiba-tiba Luli berdiri dan meminta Psalm untuk membawakan mikroskop dengan lensa berkekuatan tinggi dan juga sampel darahnya untuk diteliti. Aku terpikirkan kemungkinan yang baru. Jika rencana ini berhasil, maka kau akan mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa, tambah Luli. Mendengar ucapan dari tuannya, Psalm hanya bengong dan bingung dengan apa yang akan direncanakan tuannya. Karena sebagai bawahan, Psalm hanya bisa menuruti perintah dari tuannya. Setelah dibawakan alat dan sampel darah, Luli langsung melakukan percobaan dengan memperlambat sel darah putih, yang mana itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Dan ternyata percobaan itu bekerja dengan bertambahnya masa hidup sel darah putih. Dengan meningkatkan kekebalan tubuh dan menekan sel penyebaran leukemia, maka penyakit tersebut pasti akan musnah selamanya, gumam Luli di dalam hati. Tentu hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat membantu dunia medis bila dapat dilakukan di seluruh dunia. Tapi ingat guys, ini hanya manhwa. Sim kembali ke Robert yang telah sampai di depan villa milik Luli. Saat akan menutup pintu, Psalm tiba-tiba muncul membuka pintu yang membuat Robert jatuh terdorong. "Apa yang kau lakukan? Menyelinap seperti itu, mencoba mencuri sesuatu ya?" tanya Psalm dengan nada marah dan emosi. "Suara berisik apa itu?" tanya Luli pada Psalm. Terlihat Robert yang berusaha untuk lepas dari cengkraman Psalm. "Lepaskan aku, akan kuunggah foto telanjangmu di dark web," umpat Robert sambil berusaha melepaskan cengkraman Psalm. "Apa kau barusan bilang dark web?" "Haha, jadi itu kau ya, Robert Tapan Morris," kata Luli pada Robert. Kemudian Luli mempersilahkan Robert masuk. Saat duduk, Robert berbincang dengan Luli, yang mana ternyata bahasa Cina Robert cukup baik. Cina memiliki pegangan besar pada dunia teknologi, sehingga akan aneh untuk tidak tahu setidaknya sedikit, ucap Robert yang dipuji bahasa Cinanya oleh Luli. "Ngomong-ngomong, apa kau pedagang waktu? Kau tidak terlihat seperti kau sesuatu yang istimewa, kau tahu itu kan?" tanya Robert sambil mengejek Luli. Tentu saja itu membuat Psalm kesal, lalu memukul kepala Robert dan mencekiknya. "Nah, ini bocah udah mau meninggal aja masih bertingkah ya." Nah, lanjut. Luli kemudian bangkit dari duduknya dan memanggil Psalm untuk berada di depannya. "Baiklah, berhenti sekarang. Peng Hao, kemarilah." Jadi, nama Cina dari Psalm ini adalah Peng Hao ya guys. Tiba-tiba muncul cahaya emas dari Psalm, dan setelah itu ia terlihat sangat bugar
Ternyata itu adalah Luli yang memperlambat waktu dari sel leukemia Psalm sebanyak 10 kali lipat. Dan sisanya tergantung dari kekebalan tubuhmu, ucap Luli pada Psalm. Sontak itu membuat Psalm sangat senang karena ia merasa sangat bugar dari sebelumnya. Robert, bagaimana itu? Tanya Luli pada Robert yang menyaksikan keajaiban itu secara langsung. Robert tentu sangat terheran-heran dan hanya bisa mengumpat sambil bengong. Holy shit, kata Robert.